Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-18. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bertanya pada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Yesus lalu bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini lebih fokus pada pribadi para murid. Siapakah Yesus menurut mereka? Petrus sebagai seorang rasul yang mengenal Yesus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus sangat istimewa. Pertama, diucapkan di daerah Kaisarea Filipi, daerah yang tidak banyak orang beriman. Kedua, jawaban Yesus meluruskan semua isu mengenai siapakah anak Allah. Yesus adalah Mesias, sang juru selamat. Saudara-saudariku terkasih, jawaban Petrus menandakan ia mengenali Yesus. Ia tahu tentang Yesus. Petrus tahu siapakah Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Dan jawaban ini menjadi dasar para rasul bahwa Yesus adalah Mesias. Dan karena itulah Yesus menegaskan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku terkasih, pengakuan Petrus menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti Petrus, yang terungkap dengan kata-kata indah, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan Yesus untuk kita hari ini, siapakah Yesus menurut kita? Bukan menurut kata orang, tapi menurut kita. Siapakah Yesus bagi kita? Atau dari hati terdalam, siapakah Yesus bagiku? Tentu ada banyak sekali jawaban yang terlontar dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana relasi kita dengan Yesus.
Orang yang mengalami kedekatan dengan Yesus dalam doa, dalam ekaristi dan permenungan sabda, dia tentu menjawab dengan cara yang berbeda dengan orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Dalam arti tidak pernah tekun dalam doa, tidak pernah ekaristi, tidak pernah merenungkan sabda. Maka Yesus menjadi sesuatu yang penting dijawab oleh kita. Siapakah Yesus menurut kita? Maka hendaknya jawaban Petrus hari ini juga menjadi jawaban kita semua. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban itu menandakan bahwa kita percaya, kita yakin betul pada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan semoga dengan jawaban itu, kita semakin teguh beriman kepada Kristus, semakin percaya pada kuasa Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita, dan semakin meyakini bahwa hidupku dipimpin dan dituntun, diberkati oleh Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.